Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maufira. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Sumeneb semester 5. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan saya jelaskan yaitu teks laporan hasil observasi. Materi pembelajaran teks laporan hasil observasi yang pertama, mengenal topik dan gagasan utama laporan hasil observasi. Yang kedua, menemukan data teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, struktur teks laporan hasil observasi seperti pembuka, isi, dan penutup. 4. Mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi teks laporan hasil observasi. Yang terakhir, tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah. Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu PJBL, yaitu Project Based Learning. Menurut saya, strategi pembelajaran PJBL sangat cocok digunakan dalam materi pembelajaran teks laporan hasil observasi karena PJBL mendorong siswa untuk melakukan observasi nyata, mengumpulkan data, dan menyusun laporan berdasarkan fakta, sehingga menghasilkan produk atau laporan yang autentik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran teks laporan hasil observasi, meningkatkan pemahaman, keaktifan, dan kreativitas siswa. Media pembelajaran yang akan saya gunakan dalam materi pembelajaran teks laporan hasil observasi yang pertama ada Smart TV yang akan digunakan untuk menayangkan beberapa peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam lingkungan siswa. Yang kedua, menggunakan teks laporan hasil observasi yang sudah ada untuk menunjukkan bagaimana cara kepenulisan dan lain-lain. Adapun langkah-langkah umum PJBL dalam pembelajaran, yang pertama orientasi masalah atau proyek, yang kedua perencanaan proyek, yang ketiga pelaksanaan proyek, yang keempat penyajian hasil, dan yang kelima evaluasi dan refleksi. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi, yang pertama ada ceramah interaktif, yang kedua penemuan atau discovery learning, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat observasi dan klasifikasi, yang kelima latihan menulis praktik atau pembuatan proyek, dan yang terakhir presentasi hasil karya. Selanjutnya, langkah-langkah spesifik dalam pembelajaran. A. Pendahuluan 10 menit. 1. Guru menyapa siswa dan berdoa bersama. 2. Apersepsi. Guru menanyakan peristiwa-peristiwa apa saja yang pernah siswa lihat di lingkungan sekitarnya. 3. Menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. B. Kegiatan inti 60 menit. 1. Eksplorasi. Guru menjelaskan topik dan gagasan utama, data, struktur, dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 2. Elaborasi. Siswa mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan karakteristik laporan hasil observasi secara berkelompok melalui contoh-contoh yang telah diberikan oleh guru. Lalu, siswa merancang ide, konsep, dan kerangka teks laporan hasil observasi berdasarkan materi dan contoh-contoh yang telah diberikan. 3. Konfirmasi. Siswa menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan ide, konsep, dan kerangka yang telah dibuat. Selanjutnya, siswa mempresentasikan hasil teks laporan hasil observasi dan mengumpulkannya kepada guru. C. Penutup 20 menit. Yang pertama, refleksi. Siswa menyampaikan pengalaman selama menulis teks laporan hasil observasi. 2. Guru memberikan umpan balik dan saran perbaikan. 3. Tugas lanjutan.
Menemukan paragraf deskripsi dan eksposisi dalam teks laporan hasil observasi. Penilaian teks laporan hasil observasi ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, keterampilan, dan yang terakhir adalah sikap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.